bersama Ibu. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian tetap sehat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Amin. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar pada tema 5, subtema 3 pembelajaran pertama. Nah, pada tema ini bermuatan lokal bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Nah, bahasa Indonesianya yaitu mempelajari tentang mencari pokok informasi yang ada di dalam sebuah cerita. IPS-nya tentang sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh pahlawan. Kemudian IPA-nya tentang sifat-sifat bayangan cermin. Nah, apakah kalian pernah mendengar kata pahlawan? Benar. Jadi, pahlawan itu seseorang yang berjuang untuk negara. Nah, kira-kira di mana kalian biasa menemui seorang pahlawan? Benar, jadi kita kalau di rumah itu memiliki pahlawan, yaitu orang tua kita. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar di samping. Nah, kira-kira ada gambar pahlawan siapa saja yang terdapat pada peta persebaran Indonesia ini? Benar, yang pertama ada Cut Nyak Dien. Beliau berasal dari Aceh. Yang kedua ada Pangeran Antasari. Beliau berasal dari Kalimantan Selatan. Yang ketiga ada Patimura. Patimura itu berasal dari Maluku. Nah, yang keempat ada Sisingamangaraja, yaitu beliau berasal dari Sumatera Utara. Yang kelima ada Dewi Sartika. Nah, Dewi Sartika ini berasal dari Jawa Barat. Kemudian yang keenam ada Pangeran Diponegoro. Nah, beliau ini berasal dari Yogyakarta. Yang terakhir ada Silas Papari. Ini beliau berasal dari Papua. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama ada Cut Nyak Dien. Nah, Cut Nyak Dien ini adalah seorang pahlawan nasional dari Aceh. Ia bertempur melawan Belanda bersama Tengku Umar. Nah, Tengku Umar ini gugur dalam menyerang Meulaboh pada tanggal 11 Februari 1899. Nah, kemudian Cut Nyak Dien ini berjuang sendiri di pedalaman Meulaboh bersama pasukan kecilnya. Nah, yang kedua ada Pangeran Antasari. Nah, Pangeran Antasari ini dikenal sebagai Sultan Banjar. 300 prajurit menyerang tambang batu bara milik Belanda. Pertempuran yang semakin sengit antara Pangeran Antasari dan Belanda. Belanda membujuk Pangeran Antasari untuk menyerah. Yang ketiga ada Kapiten Patimura. Nah, Kapiten Patimura ini berasal dari Maluku. Beliau memimpin rakyat Maluku untuk melawan kekejaman Belanda. Nah, Belanda ini menguasai perdagangan rempah-rempah yang ada di Indonesia. Nah, kemudian Patimura ini berhasil merebut benteng Dorstad di Saparua. Nah, yang keempat ada Sisingamangaraja. Nah, beliau adalah raja dari negeri Toba, Sumatera Utara. Nah, beliau berhasil melakukan konsolidasi pasukannya secara ofensif, menyerang kedaulatan Belanda, Uluan dan Belgia pada Mei 1883. Nah, yang kelima ada Dewi Sartika. Nah, Dewi Sartika ini dikenal sebagai pahlawan pendidikan panutan di kalangan masyarakat Sunda. Nah,
Beliau mengajarkan membaca, menulis, memasak, menjahit bagi para perempuan yang ada di sekitarnya. Nah, beliau ini mendirikan sekolah istri atau sekolah perempuan. Nah, selanjutnya yang keenam ada Pangeran Diponegoro. Nah, Pangeran Diponegoro ini memiliki nama asli yaitu Raden Mas Antowiryo. Nah, beliau ini lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785. Nah, beliau ini mengangkat senjata kepada kolonial Belanda karena rakyat dipaksa untuk memberikan tanahnya dijadikan perkebunan. Nah, pada tahun 1825 sampai 1830, Pangeran Diponegoro dan Laskar Pejuang memimpin perang Diponegoro. Nah, beliau ini berusaha membebaskan penderitaan rakyat Indonesia khususnya di Jawa. Nah, yang terakhir ada Silas Papare. Silas Papare ini berasal dari Papua. Nah, beliau ini adalah pejuang yang menyatukan Irian Jaya ke wilayah Indonesia. Samratulangi yakin bahwa Papua ini harus bebas dan bergabung di Republik Indonesia. Beliau mendirikan Partai Kemerdekaan Indonesia Irian atau disebut PKII. Nah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai perjuangan para pahlawan Indonesia. Nah, sekarang kita akan mengetahui lebih lanjut tentang Kapiten Patimura. Nah, kira-kira sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Kapiten Patimura apa ya? Benar, jadi yang pertama itu rela berkorban. Nah, apa maksudnya rela berkorban ini? Nah, maksudnya yaitu berbuat apapun harus dirandasi rasa ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Yang kedua ada kesatria. Apa maksudnya kesatria ini? Yaitu berani mengakui kesalahan, bertanggung jawab atas segala ucapan dan tindakannya. Yang ketiga ada berjuang tanpa pamrih. Yang keempat ada pemberani. Yang kelima ada pantang menyerah. Yang terakhir ada berperilaku terpuji. Nah, itu tadi kan tentang sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Kapiten Patimura. Nah, sekarang kalau sikap kepahlawanan yang harus kita terapkan di masyarakat itu apa ya kira-kira? Ada yang tahu? Benar, yang pertama itu saling membantu. Jadi kita harus saling membantu sesama masyarakat. Yang kedua ada berani membela kebenaran dan keadilan. Jadi kita itu harus berani membela. Kalau ada yang salah itu jangan dibenarkan. Begitupun sebaliknya. Yang ketiga ada rela berkorban untuk kepentingan bersama. Jadi kita harus rela mementingkan kepentingan masyarakat terlebih dahulu. Nah, yang keempat ada jujur, ada bertanggung jawab. Nah, kemudian mengutamakan kepentingan bersama, memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi. Kemudian ada berperilaku yang baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah sikap yang harus kita contoh dalam kehidupan sehari-hari dari Kapiten Patimura. Nah, anak-anak, Patimura itu berjuang melawan penjajah Belanda supaya kekayaan alam di Indonesia ini yang berupa rempah-rempah itu tidak dikuasai oleh mereka. Jadi, selain Patimura di Indonesia ini, ada juga pahlawan nasional lainnya loh. Salah satunya yaitu Bung Tomo. Nah, Bung Tomo ini itu sangat memotivasi pemuda Indonesia. Nah, kira-kira untuk mengenang jasa Bung Tomo ini itu apa ya?
Iya benar. Jadi untuk mengenang jasa Bung Tomo itu ada beberapa barang milik Bung Tomo yang disimpan di Tugu Pahlawan yang ditempatkan di Surabaya. Nah, salah satu peninggalannya yaitu mobil. Nah, salah satu hal yang membedakan mobil Bung Tomo dengan mobil sekarang yaitu kaca spionnya. Nah, kaca spionnya ini bisa menghasilkan bayangan yang lebih kecil dari ukuran benda sebenarnya. Nah, tahukah kamu apa yang disebut dengan kaca atau cermin? Benar, pinter. Jadi, cermin itu adalah benda yang bisa memantulkan cahaya sebuah benda yang ada di depan kita. Nah, kira-kira jenis-jenis cermin itu ada berapa ya anak-anak? Benar, jadi jenis cermin itu ada 3. Yang pertama ada cermin datar, yang kedua ada cermin cekung, yang ketiga ada cermin cembung. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang cermin datar. Nah, cermin datar ini adalah cermin yang biasanya kita gunakan ketika bercermin. Nah, cermin ini bentuk permukaannya yaitu datar. Nah, sifat-sifat cermin datar yaitu yang pertama jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Nah, yang kedua tinggi bayangan yang terbentuk sama dengan tinggi bendanya. Yang ketiga, bayangan bersifat nyata. Yang keempat, ada jarak benda terhadap cermin sama dengan jarak bayangan terhadap cermin. Nah, yang kedua ada cermin cekung. Nah, cermin cekung ini memiliki bentuk melengkung ke dalam. Nah, cermin cekung ini biasa kita temukan pada mangkok, sendok stainless, dan alat bantu untuk melihat pertigaan di jalan. Selanjutnya yang ketiga ada cermin cembung. Nah, cermin cembung ini memiliki lengkungan ke arah luar. Jadi kebalikannya dari cermin cekung. Nah, cermin ini biasa kita temukan di kaca pembesar, lensa kamera, dan lain-lain. Nah, sifat-sifat bayangan cermin cembung ini yang pertama tegak. Nah, yang kedua ada diperkecil. Yang ketiga bersifat maya atau bayangan tidak terbentuk pada layar. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Nah, apakah ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, sekarang kalian lanjutkan mengerjakan soal evaluasi yang sudah Ibu kirim ya. Nah, sebelum pembelajaran kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.